Oke, gue mau cerita sedikit nih. Jadi setelah gue capek-capek ngitungin semua biaya bisnis, bener-bener sampai detail terkecil, gue malah nemu masalah baru. Dan jujur, ini lebih bikin pusing. Iya, ini dia nih masalahnya. Angka di kalkulator itu benar-benar nggak bisa bohong. Ternyata harga jual yang selama ini gue pakai, ya ampun, kemurahan banget. Marginnya itu tipis, setipis kertas, nyaris nggak kelihatan. Dan jujur aja ya, pas gue sadar, wah ini harus naikin harga nih, itu rasanya langsung lemes. Sumpah, gue takut banget, bener-bener takut. Nah, ini nih yang ngebawa kita ke ketakutan paling klasik, ketakutan terbesarnya semua pemilik UMKM, kayaknya. Kita semua pasti mikir hal yang sama kan? Waduh, kalau harga naik, nanti pelanggan pada kabur. Makanya, selama ini nih, sadar gak sadar, gue tuh kayak punya satu aturan tak tertulis, aturan yang jangan-jangan kamu juga pakai. Intinya simpel banget. Yang penting harga kita jangan lebih mahal dari kompetitor. Udah itu aja, pokoknya harus di bawah mereka atau ya minimal sama lah. Tapi pertanyaannya jadi gini, apa benar strategi yang penting murah itu bikin bisnis kita aman? Beneran nih, itu satu-satunya cara buat bertahan. Oke, coba kita tarik napas dulu, rasa takutnya kita simpen dulu sebentar, dan kita coba hadapi realita angka. Yuk, kita lihat apa sih yang sebenarnya tersisa dari tiap penjualan? Ini bukan lagi soal feeling atau kira-kira, ini soal matematika, sesimpel itu. Oke, coba dilihat tabel ini. Gampangnya gini, harga jual lama gua anggaplah 20.000. Nah, setelah gua hitung semua biayanya, ternyata modal per produknya aja udah 18.500. Artinya apa? Yang tersisa buat gua cuman 1.500 perak. 1.500. Pas gue lihat angka 1.500 itu, gue langsung mikir, ini bukan margin, ini mah bukan untung, ini cuma sisa napas. Cuma cukup buat bisnis ini sekedar ada aja dari hari ke hari, nggak lebih. Dan disinilah semuanya jadi masuk akal. Pantesan aja rasanya kerja Rodi, nggak ada libur. Tapi kok bisnisnya kayak jalan di tempat, nggak pernah bisa nabung buat inovasi, boro-boro beli alat baru. Ya iyalah, napasnya aja cuma segitu. Nah, garis situ, cara pikir gue mulai geser. Gue jadi sadar, nentuin harga tuh bukan soal adu nyali. Bukan soal, duh berani nggak ya gue naikin harga. Bukan. Tapi ini soal masuk akal apa enggak. Logis atau enggak buat bisnis gue bisa hidup jangka panjang. Nah, perbedaannya tuh ada di sini. Ini penting banget. Harga murah itu ya cuma nutupin biaya hari ini aja. Cukup buat belanja bahan baku buat besok. Udah. Sementara harga yang logis itu ngasih kita napas. Napas buat apa? Ya buat nabung, buat riset produk baru, buat marketing. Intinya, buat berkembang di masa depan. Dan ini nih, ya ini yang perlu banget kita ingat. Jualan dengan harga murah itu bisa aja jadi strategi. Oke, misal buat promo launching produk baru, sesekali lah. Tapi, kalau itu udah jadi kebiasaan, jadi harga normal kita sehari-hari, itu bukan lagi strategi. Itu namanya kebiasaan buruk yang pelan-pelan ngebunuh bisnis kita. Oke, setelah dapat pencerahan, ya waktunya bergerak. Gue mulai nata ulang harga. Tapi bukan dengan panik ya, semua pakai perhitungan. Langkahnya kecil-kecil aja, tapi dampaknya, bisa gede banget. Jadi ini yang gue lakuin. Simple kok. Pertama, gue analisa ulang. Berapa sih margin yang sehat itu? Margin yang bikin bisnis ini beneran hidup, bukan cuma megap-megap. Kedua, harganya gue naikin. Tapi bertahap, pelan-pelan, yang masuk akal. Dan yang paling penting, yang ketiga, gue pastiin setiap penjualan sekarang tuh ngasih oksigen buat bisnis ini. Bukan sekedar jadi angka di laporan harian. Dan hasilnya? Coba tebak. Bener-bener di luar dugaan gue. Setelah harga gue naikin dikit, ternyata nggak ada yang kabur. Serius. Nggak ada pelanggan yang marah, nggak ada yang komplain, semua jalan normal. Malah, bisnis gue rasanya jauh lebih sehat. Pengalaman itu benar-benar ngebuka mata gue ke satu hal yang penting banget. Ini soal geser fokus. Dari yang tadinya cuma mikirin gimana caranya paling murah, jadi mikirin soal nilai. Apa sih yang sebenarnya dicari pelanggan kita? Ternyata nih ya, pelanggan itu nggak melulu nyari yang paling murah. Mereka tuh nyari nilai yang jelas dari duit yang mereka keluarin. Mereka mau produk yang kualitasnya stabil. Hari ini enak, besok juga enak. Intinya, mereka beli solusi buat masalah mereka. Kalau produk kita bisa kasih itu semua, beda harga 1.000-2.000 tuh seringkali bukan jadi masalah besar buat mereka. Dan ini dia kesimpulan akhirnya. Menetapkan harga yang jelas, yang logis, yang sehat, itu sama dengan ngebangun bisnis yang jauh lebih tenang. Beneran deh, kita jadi nggak was-was tiap hari, nggak lagi kejar setoran cuma buat nutupin modal. Ada ruang buat napas, ada ruang buat mikir, dan yang paling penting, ada ruang buat tumbuh.
Jadi sekarang pertanyaannya buat kamu. Kalau kamu mungkin masih ada di posisi gue yang dulu, masih takut banget buat naikin harga, setelah dengerin semua ini, apa satu langkah kecil pertama yang bakal kamu ambil? Cuma satu langkah aja, untuk bikin bisnismu lebih sehat. Coba deh dipikirin.